Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Nur Hakim dengan nomor NPM 98824051221111008 dari Prodi Informatika akan menjelaskan materi-materi yang sudah diberikan dari sesudah ujian tengah semester sampai dengan akhir untuk memenuhi pengerjaan ujian akhir semester saya pada mata kuliah karakter building. Nah, pertama-tama itu ada materi tentang teamwork. Apa sih teamwork itu? Nah, teamwork itu adalah proses kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Nah, dalam teamwork ini setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi akan tetapi semuanya tuh bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama yang sudah ditetapkan sejak awal. Keberhasilan dalam teamwork dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, seperti ada komunikasi yang efektif, kemudian pembangunan kepercayaan, terus pemecahan konflik, pembagian peran dan tugas, penentuan tujuan dan perencanaan, dan lain-lain. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada respect and value. Yang pertama, respect dulu. Apa sih respect itu? Respect itu ialah suatu perasaan hormat dan pengakuan terhadap hak dan martabat orang lain. Si respect ini tuh meliputi penghormatan terhadap keyakinan, terus pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain. Serta memperlakukan mereka tuh dengan bekerja sama, dengan bekerja dan cara yang baik. Nah, respect ini tuh juga membutuhkan kita untuk menerima dan memahami perbedaan antar individu dan memperlakukan mereka tuh dengan sikap toleransi dan empati, saling menghargai aja intinya. Ada beberapa macam respect atau rasa hormat ini, di antaranya tuh ada respect terhadap diri sendiri, kemudian ada respect terhadap orang lain, selanjutnya tuh ada respect terhadap hak asasi manusia, lalu ada respect terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada. Yang kelima tuh respect terhadap budaya dan tradisi. Selanjutnya respect terhadap kepercayaan dan keyakinan orang lain. Jadi kita menghormati keberagaman yang ada di Indonesia, terutama yang dikenal sebagai budaya yang luas dan banyak. Jadi kita tuh harus saling menghormati. Kemudian ada respect terhadap kepemimpinan atau otoritas yang ada. Yang terakhir ada respect terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya ada value. Apa itu value? Value itu ialah nilai atau harga yang diberikan pada suatu benda, jasa, atau ide. Nah, si value ini tuh dapat berupa macam-macam seperti tadi. Value itu bisa berubah-ubah berdasarkan konteks dan pandangan individu itu tersebut menganggap value itu apa. Nah, di Unibi juga kita memiliki value yang diantaranya adalah yang pertama mewakili huruf U, yaitu unity. Yang berarti orang-orang yang berbeda saling melengkapi sehingga menjadi kesatuan atau unity. Mewakili huruf N yaitu nation, yaitu bekerja untuk bangsa, pendidikan menjadi benteng itu. Huruf I diwakili dengan integrity, yaitu penuh integritas, konsisten dalam pembicaraan, kemudian bisa dipercaya yang disampaikan dan dipikirkan. Huruf B itu diwakili dengan boldness. Apa itu boldness? Boldness itu kita tuh memilih hal-hal yang benar meskipun sulit, dan kita tuh harus bertanggung jawab. Kemudian ada huruf I, yang kedua yaitu diwakili dengan innovation. Kita selaku mahasiswa Unibi harus membuat inovasi yang memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, materi selanjutnya itu ada tentang highly effective people. Nah, apa sih itu highly effective people? Highly effective people itu adalah konsep yang dikembangkan oleh Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, konsep ini tuh menjelaskan tentang 7 kebiasaan yang dimiliki
orang-orang yang sangat efektif dan membantu mereka mencapai kesuksesan dalam hidup pribadi maupun profesionalnya. Nah, 7 kebiasaan tersebut itu diantaranya ya yang pertama adalah be proactive, kemudian begin with the end in mind, lalu put first thing first, selanjutnya ada think win-win, kemudian seek first to understand, then to be understood, synergize, dan terakhir sharpen the saw. Nah, orang yang sangat efektif adalah seseorang yang mampu mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Mereka tuh memiliki kemampuan untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan baik dan benar. Kemudian memprioritaskan tugas-tugas yang penting dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada dengan cara yang paling efektif. Nah, orang-orang ini tuh sangat efektif juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapinya dengan cepat dan situasi yang berubah-ubah. Nah, dan terus ini tuh mereka tuh memiliki keterampilan komunikasi dan persuasi yang kuat. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan 7 habit itu apa, macam-macamnya. Nah, habit yang pertama adalah proaktif. Nah, habit proaktif itu apa sih? Habit proaktif ini tuh berfokus pada tindakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup dan lingkungan. Nah, bukan hanya bereaksi terhadap situasi. Proaktif ini adalah sifat atau perilaku seseorang yang memiliki inisiatif dan membuat perubahan atau mengambil tindakan sebelum masalah atau situasi membutuhkan perhatian. Nah, orang-orang yang proaktif ini memiliki pandangan fokus positif dan selalu fokus. Kemudian mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, dan memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak secara mandiri. Orang-orang ini yang memiliki sifat proaktif ini, mereka tuh memiliki kemampuan untuk memprediksi masalah dan mempersiapkan solusi yang ada. Jadi tidak harus disuruh dulu. Mereka tuh sudah mempersiapkan solusinya sendiri untuk mengatasinya sebelum masalah ini tuh terjadi gitu. Dan memiliki orientasi pada hasil yang mengarah pada perubahan dan kemajuan. Kebiasaan ini tuh biasanya sangat amat menekankan bahwa orang memiliki pilihan dan tanggung jawab atas tindakan dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, orang yang proaktif ini berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan dan dapat mempengaruhi tidak hanya bereaksi terhadap situasi. Nah, selanjutnya ada habit kedua. Habit kedua itu dinamai begin with the end in mind. Begin with the end in mind ini memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidup dan bekerja untuk mewujudkannya. Mulailah dengan akhir dalam pikiran atau yang tadi terjemahan dari tadi adalah prinsip yang menekankan pentingnya memiliki visi yang jelas dan tujuan akhir sebelum memulai sesuatu proyek atau tugas. Nah, ini tuh berarti kita tuh harus memikirkan hasil yang diinginkan sebelum memulai proses, membuat rencana dan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, si ini tuh sangat amat membantu memastikan bahwa waktu, sumber daya, dan upaya diterapkan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Dan ini tuh memiliki pandangan jelas tentang tujuan akhir, orang dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai hasil yang diinginkan atau ditargetkan. Nah, kebiasaan si ini tuh meminta orang untuk memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidup dan bekerja untuk mewujudkannya. Ini melibatkan perencanaan dan pemikiran tentang hasil yang diinginkan, sehingga membuat orang membuat pilihan dan tindakan yang sesuai dengan tujuannya. Nah, habit yang ketiga tuh adalah put first thing first. Ini tuh menentukan prioritas. Kita harus menentukan prioritas dan fokus pada tugas-tugas penting dan urgen
yang akan terjadi dalam hidup kita ini. But first thing first ini intinya tentang bagaimana kita melakukan hal yang kita harusnya prioritaskan atau dahulukan terlebih dahulu, karena penting dan penekanan dari diri kita sendiri tentang pentingnya memanfaatkan waktu yang kita miliki itu untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan dan prioritaskan. Nah, pentingnya kita mengontrol waktu untuk dapat melakukan hal itu tuh lebih penting hal yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, ini tuh berarti kita bisa memilih untuk tidak melakukan atau melakukan saat kita selesai semua prioritas kita pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Nah, berarti ini juga berarti kita tuh dapat menentukan pilihan mana yang harus diprioritaskan dan didahulukan terlebih dahulu. Kemudian membuat jadwal dan mulai mengikuti rancangan rencana yang kita buat dengan disiplin dan melakukannya secara terus-menerus sesuai dengan rencana kita. Nah, kita juga bisa mengatur diri kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi prioritas kita, dan kita tuh harus disiplin dalam menjalankan rencana yang sudah kita buat sesuai dengan prioritas itu tadi. Kemudian kita tuh harus fokus pada diri sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Untuk bisa fokus pada tujuan diri sendiri kita tuh harus berkata tidak pada aktivitas yang sebenarnya tidak kita butuhkan, dan melakukan yang penting-penting saja. Kemudian kita tuh harus mulai memaksakan hal yang penting dan memang harus kita lakukan agar kita dapat terbiasa dengan hal-hal tersebut dan terhindar dari rasa takut dan malas. Kemudian ada habit keempat yang bernama think win-win. Nah, ini tuh think win-win ini kita tuh berpikir dan bertindak dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya diri kita sendiri. Think win-win ini adalah prinsip dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People yang dikarang oleh Stephen Covey tadi. Nah, ini tuh berarti memandang sesuatu situasi atau perselisihan sebagai situasi di mana semua pihak itu bisa menang dan tidak ada yang dirugikan. Nah, ini berarti memahami dan menghormati pandangan dan kepentingan semua pihak yang terlibat dan berusaha untuk mencari solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan, semua sama-sama menang dan untung. Nah, think win-win ini sekali lagi menekankan pada kolaborasi dan kerjasama, bukan kompetisi dan memenangkan satu pihak atas pihak lainnya. Ini tuh membantu membangun hubungan yang saling menghormati dan membangun kepercayaan dan kerjasama yang efektif. Nah, kebiasaan think win-win ini menekankan pentingnya berpikir dan bertindak dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya diri sendiri. Orang yang mempraktikkan kebiasaan ini tuh, kebiasaan think win-win ini memiliki pemikiran yang terbuka dan inklusif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Nah, habit selanjutnya yaitu bernama seek first to understand, then to be understood. Nah, seek first to understand, then to be understood ini berarti kita tuh mendengarkan dan memahami pendapat orang lain sebelum berbicara dan memberikan pendapat sendiri. Nah, ini tuh berarti memprioritaskan untuk memahami dan memperhatikan pandangan dan kebutuhan orang lain sebelum kita berbicara atau membuat statement atau keputusan itu. Ini berarti mengajukan pertanyaan, mendengarkan dengan aktif, dan mencoba untuk memahami perspektif orang lain. Nah, setelah kita memahami pandangan dan kebutuhan dari orang lain itu, baru kita bisa mempresentasikan pandangan dan kebutuhan sendiri. Seek first to understand, then to be understood, membantu membangun komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang saling menghormati. Nah,
kebiasaan ini tuh menekankan betapa pentingnya mendengarkan dan memahami pendapat orang lain sebelum berbicara, dan setelah itu barulah kita memberikan pendapat kita sendiri. Orang-orang yang mempraktikkan kebiasaan ini tuh biasanya menunjukkan empati dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, kebiasaan selanjutnya atau habit selanjutnya adalah synergize. Apa itu synergize atau sinergi? Sinergi itu bekerja sama dengan orang lain dan memanfaatkan kekuatan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik atau yang terbaik. Nah, ini berarti bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai sendiri. Kebiasaan sinergis ini atau sinergi ini memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing individu yang ada dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan mencapai hasil yang lebih baik. Nah, ini membantu membangun hubungan yang saling menghormati dan membangun kepercayaan kerjasama yang efektif. Sinergis ini atau sinergi mempromosikan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, dan membantu mengatasi perbedaan dan hambatan untuk mencapai hasil yang lebih baik bersama-sama. Nah, kebiasaan ini tuh memfokuskan pada kerjasama dan memanfaatkan kekuatan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Orang-orang yang mempraktikkan kebiasaan sinergis ini itu mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama dan memanfaatkan kekuatan tim untuk mencapai hasil yang didapat itu lebih baik daripada bekerja secara individu. Nah, berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada manajemen konflik dan caring and selflessness. Pertama-tama kita mulai dulu dari manajemen konflik. Manajemen konflik. Jadi kita harus mencari dulu apa itu sih konflik. Konflik itu secara umum adalah bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Nah, ada juga menurut ahli yaitu konflik itu menurut Zain pada tahun 2001, konflik ialah yang pertama sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Yang kedua adalah ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau argumentasi, pertengkaran atau perdebatan. Kemudian ada perjuangan, peperangan atau konfrontasi. Nah, yang terakhir menurut Zain itu konflik ialah keadaan yang rusuh, ketidakstabilan, gejolak atau kekacauan. Dalam konflik ini ada dua macam konflik. Yang pertama itu konflik yang konstruktif atau konflik yang merupakan konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi, untuk membangun organisasi. Nah, kemudian ada yang kedua adalah konflik destruktif, di mana konflik ini tuh berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Nah, setelah kita mempelajari konflik, apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah proses mengatasi dan mengelola perselisihan atau perbedaan pendapat antar individu atau kelompok dalam organisasi atau masyarakat. Ini tuh membutuhkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang efektif. Nah, kemudian memahami dan menghormati perspektif yang berbeda. Selanjutnya itu mencari solusi yang memuaskan bagi seluruh pihak. Tidak ada yang dirugikan. Manajemen konflik ini membantu mengatasi masalah dan membangun hubungan yang lebih baik antar individu atau kelompok. Dalam manajemen konflik ada beberapa langkah utama untuk manajemen masalah, yang meliputi yang pertama itu ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini mendefinisikan masalah dengan jelas dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan merasakan masalah yang sama. Kemudian ada analisis masalah.
menganalisis masalah secara menyeluruh untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi masalah dan menentukan sumber masalahnya itu ada di mana. Kemudian ada pembuatan solusi. Pembuatan solusi ini kita harus menciptakan dan mengevaluasi alternatif solusi untuk masalah yang kita hadapi. Selanjutnya ada implementasi solusi. Implementasi solusi ini menerapkan solusi yang sudah kita buat dan kita pilih, kemudian memantau hasil dari solusi itu. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Yang terakhir ada evaluasi dan review, yaitu mengevaluasi keberhasilan solusi yang kita pantau tadi dan melakukan perubahan jika diperlukan. Si manajemen masalah ini merupakan proses yang berulang dan membutuhkan kolaborasi, komunikasi dan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ini memastikan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan efisien dan tepat waktu. Materi selanjutnya adalah caring and selflessness. Apa sih caring and selflessness itu? Caring and selflessness ini adalah prinsip yang mengutamakan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Jadi kita harus mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Yang berarti kita tuh harus bersikap empati dan menunjukkan perhatian dan pengertian terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kita daripada kita sendiri. Selflessness ini mempromosikan kerjasama dan mengurangi konflik. Kemudian membantu membangun hubungan yang saling menghormati dan membangun kepercayaan. Caring and selflessness ini membantu membentuk masyarakat dan organisasi yang inklusif dan toleran. Kemudian agar tidak bingung apa itu caring and selflessness ini, saya akan memberikan beberapa contoh dari caring and selflessness ini. Yang diantaranya, yang pertama itu memperhatikan kepentingan dan kenyamanan teman atau orang lain saat di kampus misalkan, seperti AC, tempat duduk, presensi, kemudian kehadiran dosen. Nah, yang kedua tuh memberikan tempat duduk kepada yang memerlukan. Jadi selama kita kuat berdiri dan ada orang lain yang tidak kuat berdiri, kita berikan tempat duduk kita kepada mereka. Kemudian membersihkan kelas dan mengingatkan ada jam berikutnya gitu. Kemudian saat menaiki tangga kita mendahulukan orang lain. Kemudian memberikan tempat duduk kepada saat di kereta gitu atau di bus kita memberikan kepada orang tua, ibu hamil, atau yang memiliki keterbatasan. Nah, dan mendahulukan wanita terlebih dahulu. Nah, setelah saya berikan contoh seperti tadi, saya akan memberitahukan bagaimana sih cara untuk agar kita tuh membangun diri kita menjadi care dan menjadi peduli dan tidak egois atau selflessness. Nah, yang pertama tuh kita tuh tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Kemudian kita harus rendah hati dan memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada apa yang Anda butuhkan nih, seringkali pada saat yang sama orang yang lain juga membutuhkan. Kemudian kita tuh harus belajar memperhatikan orang lain dan mendahulukan kebutuhan atau kepentingan orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir tuh kita harus yakin bahwa kita tuh akan mendapat apa yang kita butuhkan atau kita pentingkan meskipun bukan pada saat yang sama. Nah, jadi pada intinya caring adalah memperlihatkan empati dan perhatian kita terhadap orang lain, membantu mereka dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan keuntungan pribadi. Dan selflessness ini adalah sifat tidak memikirkan diri kita sendiri dan fokus pada kepentingan orang lain dan memberikan diri untuk membangun mereka tanpa harapan balas jasa. Kedua konsep ini tuh saling berkaitan dan dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain serta membangun masyarakat yang lebih baik. Nah,
Sekian pembahasan dari saya. Semoga dengan adanya pemaparan materi ini dapat membantu bagi Anda-Anda semua yang membutuhkan pembentukan karakter yang lebih baik. Dan saya berharap dengan video ini saya dapat memenuhi eh, tugas yang telah diberikan kepada saya dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.